terkait dengan ini, Aksanul Kossasi meminta Menpora Andi Malarangeng yang juga kader Demokrat untuk segera menjelaskan kepada publik terkait kasus dugaan suap yang menimpa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dilakukan oleh Pak Wafid Muharram ini adalah untuk kepentingan Menpora. Jadi ya harus dijelaskan, minimal diberikan penjelasan lah. Jadi Humas Menpora ini bicara juga kepada masyarakat apa yang terjadi sebenarnya gitu. Walaupun ini juga bagaimanapun tetap hukum yang akan berjalan, tapi minimal ini meminimais isu-isu miring yang sebenarnya kita tidak tahu utuhnya seperti apa. Tapi yang kita tahu hanya satu pihak dari beliau, dan apa yang terjadi kita belum tahu betul apa yang memang terjadi pada saat penangkapan itu gitu. Ini yang penting sebenarnya, karena proses penangkapan itu menandakan bahwa beliau itu betul-betul meminta, menerima untuk siapa dan dari siapa, itu juga harus dipertegas gitu ya. Ya tidak tahu. Kalau kita bicara dijebak mungkin tidak ya. Mungkin targetnya bukan Pak Wafid. Mungkin targetnya itu kepada si pemberi. Itu yang menjadi TO. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi Pak Wafid ini betul-betul jadi korban kalau begitu. Ya, itu dia jawaban dari salah satu partai kader Partai Demokrat. Dan saya kembali ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, Anda sudah berani pasang badan ya untuk klien Anda, Rosa. Nah, tapi kira-kira hambatan apa lagi yang mungkin di kemudian hari untuk mengungkap kasus ini? Apalagi di tengah raya ada politik juga di belakang ini. Baik, itu benar seperti tadi saya sebagai pengacara penegak hukum ya, tentu saya harus melindungi klien saya. Kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam pengungkapan ini adalah bahwa setiap pekerja yang bekerja di Tower Permai ini katanya ada di sana notaris yang berpraktik dari luar kota, tepatnya dari daerah Cilegon, khusus membuat surat-surat bahwa setiap karyawan yang apabila tertangkap akan tidak boleh membuka mulut. Apabila buka mulut, semua keluarganya akan dihabisi, akan dimatiin, kan kira-kira begitu ya. Kemudian mereka juga apabila buka mulut juga terancam 1 miliar. Padahal mereka ini semua karyawannya dibikin jadi direktur. Ini dalam kontrak kerja awal? Dalam kontrak kerja awal. Dan mereka ini juga semua dibikin jadi direktur. Padahal kenyataannya ada yang jadi cleaning service, ada yang cuma karyawan biasa, ada yang marketing. Bahkan beberapa dari antara karyawan ini kemarin bertemu dengan saya di Polda Metro, ada yang mengaku, saya juga bang dari pengusaha, proyek saya hampir 1T gitu. Nah, kamu tinggal di mana? Saya masih kos-kosan itu. Bagaimana orang proyek 1T tapi hidup masih kos-kosan? Ada satu orang menangani alat-alat kesehatan, proyek juga hampir berapa ratus miliar, kurang lebih 400 miliar. Tapi tinggal masih ngontrak di daerah Kuningan, kemudian pindah ke sektor 5 Bekasi Utara gitu loh. Bagaimana di sementara rumah di sana kurang lebih cuma ada 80 sampai 100 juta, padahal proyeknya sendiri beratus-ratus miliar. Nah ini apa? Kan begitu. Nah, kesulitan lain adalah setiap sekali ketemu seperti saya pengacara yang tegas dan lugas dalam menangani suatu perkara, selalu berusaha untuk diganti. Dan ini sudah yang kesekian kali. Selain saya juga suami Joy Tobing ketika saya tangani dan saya lakukan perlawanan ke seluruh penjuru. Saya juga diganti waktu itu, tapi pada akhirnya mereka menyesal dan saya menjadi lawyernya lagi. Ini sudah siasat Nazarudin dari dulu. Iya. Jadi sampai kapan kita biarkan ini? Saya sudah memohon kepada Bapak Presiden, saya datang istana, saya temui bagian hukumnya, saya katakan tolong diungkap ini. Saya sudah surati kemana-mana, tapi semua bungkam, tidak ada yang ini kecuali KPK yang peduli. Gitu. Baik, Mas Emerson. Ini saat ini Rosa akan ditangani oleh LPSK, akan ditaruh di satu safe house. Tapi Anda percaya tidak sih, jika benar kita berandai-andai ini melibatkan satu politisi tingkat tinggi begitu ya, melibatkan birokrat dan sebagainya, ini bisa benar-benar terungkap begitu dengan terlindunginya Rosa di LPSK? Ya, saya pikir ada 3 hal yang harus dilakukan ya, dalam hal ini. Pertama, KPK saya pikir harus ungkap siapapun yang diduga terlibat, mau politisi, pengusaha atau birokrat yang terlibat dalam kasusnya diproses gitu ya. Jangan takut untuk melangkah ke sana. Kemudian yang kedua, LPSK, saya pikir prosesnya belum selesai ya. Artinya Rosa baru berencana atau pihak KPK memfasilitasi Rosa ke LPSK. Dalam hal ini harus jadi prioritas LPSK untuk melihat apakah laporan yang disampaikan Rosa signifikan untuk mengungkap kasus yang lebih besar. Kalau punya signifikasi yang cukup luar biasa, saya pikir layak mendapatkan perlindungan, entah safe house, kemudian pemisahan, penahanan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di internal Partai Demokrat ini harus dibereskan dulu. Artinya kalau ada indikasi-indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Demokrat, saya pikir tugas Demokrat adalah membersihkan itu gitu. Siapapun yang diduga melakukan penyimpangan tidak sesuai dengan kebijakan kader itu harus dipecat. Karena yang kita lihat adalah
semacam tanda kutip proteksi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, bukan melakukan pemeriksaan internal. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Ya, lalu bagaimana kita bisa yakin karena LPSK dalam kasus Pasus 02J seorang jenderal itu akhirnya bungkam. Ya, kan harus lagi-lagi mereka punya syarat melihat persyaratan pengajuan perlindungan. Apakah pertama lihat signifikansi, kemudian dilihat juga soal track record dari si calon penerima perlindungan, dan kemudian yang terakhir adalah apakah misalnya orang ini kooperatif gitu dalam kerjasama dengan LPSK. Karena sepanjang itu tidak memenuhi syarat, mereka bisa menolak memberikan perlindungan. Tapi saya punya keyakinan kalau mendapatkan perlindungan dari LPSK, orang ini agak nyaman itu untuk bersaksi. Baik, Pak Simanjuntak, apa rencana Anda selanjutnya? Rencana selanjutnya, karena ada kemarin diserahkan oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan keluarga, mengatakan bahwa surat kuasa dicabut. Orang itu juga waktu itu terang-terangan di hadapan Rosa mengatakan mencari Rosa, tapi Rosa menolak. Tentu hari ini saya akan datangi KPK karena ada berita acara pemeriksaan lanjutan. Saya akan tanyakan apakah masih saya pengacara atau bukan. Kalau memang betul-betul surat kuasa dicabut oleh klien saya dengan rela mengundurkan diri tentunya kan, karena memang kuasa sudah berakhir. Tetapi kalau misalnya klien saya mengatakan, tolong bang selamatkan saya, kawal sampai ke pengadilan, hanya abang sepercaya. Bahkan di sini ada curhatnya kepada saya waktu itu saya simpan di sini ya, tulisan tangannya. Apakah saya tinggalkan? Sementara kita tahu keluarganya sekarang dalam keadaan terancam. Bisa saja keluarganya ini, atau yang mengaku-ngaku dari keluarganya, atau dan lain sebagainya, yang juga dikawal waktu itu oleh orang yang berbadan ke Arab-Araban atau India waktu itu pada saat menyerahkan ini kepada saya, bisa saja mereka dalam kondisi terancam, sehingga dia dengan tegas mengatakan, saya dengan keluarga saya cabut. Tentu saya harus kawal klien saya. Saya tanyakan kepada klien saya kantor KPK, apakah masih saya pengacara atau bukan. Begitu dikatakan tidak, putus. Jadi yang ini akan ke KPK untuk mengambil pagi ini lagi ya, pagi jam ini. 9 jam 10. Baik, terima kasih Pak Kamarudin dan juga terima kasih Bang Emerson atas penjelasannya pagi ini. Semoga bisa terungkap semuanya dengan sejelas-jelasnya, dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita dalam Metro Pagi, dan sebagai penutup kami akan hadirkan berita dari Mahkamah Konstitusi. Saya Petra undur diri. Saya Kira Pansel, juga tadi ada Fiani Malik. Sampai jumpa. Sidang pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berlangsung di Mahkamah Konstitusi kemarin dengan agenda mendengarkan keterangan pihak termohon terkait dan keterangan saksi pemohon. Dalam keterangannya, pihak termohon dan terkait menolak semua dalil permohonan pemohon tentang adanya keberpihakan penyelenggara pemilu dan pelanggaran politik uang. Dalil pemohon dinilai tidak sah untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak jelas dan salah objek. Sementara saksi pemohon menuding adanya politik uang dan keberpihakan kepala desa yang mengancam akan memberhentikan bawahannya apabila tidak memilih pasangan pihak terkait. Saya dipanggil oleh pengunjung ke ruangannya. Kemudian beliau mengarahkan supaya kami memilih pasangan nomor 2, yaitu Haji Anis Makmun dan Syekh Nur. Kalau tidak, Anda akan saya pecat.